Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita di Mapal Akhlak. Dan sekarang kita sampai di poin ke-12 ya, dari simpul-simpul pengagungan ilmu. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-maq'idu tsani asyar. Simpul ke-12 dari pengagungan ilmu adalah intikhabus suhbatis salihatilah. Intikhab bimana ikhtiar, pemilihan sahabat yang baik untuk dia sendiri ya. Jadi Masya Allah, urusan milih teman ternyata ini sangat penting sekali. Nah, jika orang milih teman yang baik, itu sama saja dia ngajeni dirinya sendiri. Kalau dia ingin dikatakan orang baik, otomatis yang harus dia pilih adalah teman-teman yang baik. Maka demikian pula termasuk mengagungkan ilmu, jika antum memilih teman-teman yang baik, jika antum memilih teman-teman yang berilmu, jika antum memilih teman-teman yang soleh. Dan tidak termasuk mengagungkan ilmu jika antum memilih teman-teman yang jelek. Paham ya? Kita baca penjelasannya. Ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Pemilihan teman ya, merupakan satu kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam urusan kejiwaan seorang makhluk ya. Allah telah mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkobilah-kobilah. Agar apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Maka milih teman ya, punya teman, punya orang yang diajak berteman, ini satu kelaziman, satu hal yang mau ndak mau hati kita, jiwa kita membutuhkannya. Mustahil ada orang nggak punya teman. Kalau nggak punya teman, itu orang aneh berarti ya. Karena ya dalilnya yang saya sampaikan tadi, bahwa memang Allah ciptakan kita bergolong-golong ya untuk saling kenal, berteman dan sebagainya. Itu secara umumnya seperti itu ya. Maka dikatakan Syekh Utsaimin di sini, milih teman, punya teman ini kebutuhan. Paham? Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka demikian pula dengan kehidupan seorang penuntut ilmu ya. Seorang penuntut ilmu itu membutuhkan untuk bergaul dengan sesama penuntut ilmu. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi, agar muamalahnya dia, pertemanan dia, hubungan dia dengan temannya itu bisa membantunya untuk meraih ilmu. Wal ijtihadi fi talabihi, dan membuat dia sungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu ya. Gampangnya begini, kalau antum ya sendiri ya, mau ngafalkan Quran sendiri tanpa teman, tanpa guru, itu berat ya enggak? Tapi kalau antum ada gurunya, ada teman-temannya banyak ya, tiap hari antum dikejar setoran dan sebagainya, insya Allah itu jauh lebih ringan daripada antum harus sendiri. Bisa dipahami nih? Nah, ini diantara ya, bagaimana yang menunjukkan kita itu dalam menuntut ilmu ternyata sangat butuh dengan kawan. Nah, maka kawannya seorang penuntut ilmu, ia haruslah orang yang perhatian dengan ilmu. Paham? Ya. Syekh Utsaimin melanjutkan, wazamalatu fil ilmi in salimat minal ghawaili nafi'atun fil wusuli ilal maksud. Dan pertemanan dalam ilmu, jikalau selamat dari kejelekan, ghawail itu sesuatu yang menyimpang ya. Jadi kalau bertemannya itu selamat dari kejelekan, maka pertemanan itu nafi'atun, akan bermanfaat dalam meraih apa yang dia inginkan. Pertemanan yang selamat dari kesesatan,
ya. Pertemanan yang selamat dari kejelekan artinya berteman dengan teman yang baik dalam proses kita mencari ilmu itu sangat bermanfaat, akan sangat membawa manfaat untuk mendorong kita meraih apa yang kita inginkan. Ya, contoh gampangnya, ya ada apa ya, kita aja ya di sekolahan ya, sama-sama tertarget ya minimal 1 tahun itu hafal 4 juz misalkan ya. Ada 10 teman kita yang demikian pula tertarget hafal 4 juz selama 1 tahun ya. Maka kalau 10 orang ini tadi saling berkompetisi dengan baik, saling apa? Saling menasihati, saling bersaing dengan baik, insya Allah target 4 juz ini bisa dilampaui dengan baik. Mudah, paham itu. Kenapa? Karena temannya baik-baik. Temannya selamat dari kesesatan, temannya selamat dari kejelekan. Paham? Iya, maka itu akan membawa manfaat untuk mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Urusan dunia aja seperti itu kok, ya enggak? Kita itu kalau apa sedang usaha begitulah. Ya, lalu kita punya teman yang sering masih motivasi. Kamu kalau usaha itu yang bagus, yang begini, caranya dagang begini, begitu-begitu. Bermanfaat kan? Ya, kita usahakan pengennya dapat uang ya enggak? Kalau kita temannya teman baik ngasih info-info seperti itu, insya Allah dagangan kita akan bagus, ya enggak? Nah, paham ini. Kalau pertemanan itu ini kasih garis bawahi ya. Ada syaratnya. Pertemanan yang sangat bermanfaat ini kalau selamat dari kejelekan, selamat dari kesesatan. Ya, urusan dunia ya bagus, urusan akhirat apalagi temennya temen yang baik. Nah, kalau temennya temen yang jelek, waliyadzubillah, ya, urusan dunia tidak selamat, urusan akhirat celoko. Ya, temennya tukang syirik, waliyadzubillah, tukang ngadu jimat, ya gimana mau selamat dia, paham ya. Maka milih teman ini sekali lagi sangat vital sekali. Tapi kita lanjutkan, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabi suhbatin salihatin tu'inuhu, dan tidak baik ya, bagi seorang yang menginginkan keluhuran, ketinggian, kecuali dia harus memilih teman yang soleh, teman yang baik agar bisa menolongnya. Ya, jadi maksudnya ya, orang yang baik, orang yang punya cita-cita itu pasti milih teman yang baik. Inilah fungsinya lingkungan ya, paham? Orang yang punya cita-cita, orang yang baik ya pasti golek temennya yang baik. Itu gampangnya ya. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharon, karena sesungguhnya teman dekat itu ya, memiliki pengaruh bagi teman dekatnya itu. Jadi misalkan Fulan punya teman dekat, Fulan ya, A dan B ya. Dua orang ini kurang lebih saling akan mempengaruhi. Kalau si A, jadi ranking 1 ya, si B otomatis apa? Termotivasi, aku kalau bisa deketin A lah, nanti jadi ranking 2 insya Allah, ya enggak. Tapi kalau ya sebaliknya, si A ini jelek ya, si B ini jadi teman baik ya kurang lebih akan jelek. Maka lihat ini, kasih garis bawah ini ya, bahwa teman itu akan sangat berpengaruh kepada temannya, paham ya. Kemudian ya, ini ada hadis yang dibawakan ya oleh Syekh Utsaimin, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, seorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Jadi maksudnya kata para ulama ya, diantaranya Imam Al-Munawi, bahwa kita itu kalau mau berteman ya, lihat orang yang mau kita jadikan teman itu, si A misalkan, dia itu teman-temannya teman baik, orang-orang baik atau orang-orang jelek. Kalau temannya si A ini baik, ya insya Allah kita ambil teman baik insya Allah.
Tapi kalau dia itu teman-temannya jelek ya kan jelek. Atau yang kedua, kata Imam Al-Munawi, ya, contoh ini dengan contoh biar lebih gampang, ya. A dan B berteman, ya. A dan B berteman. Ya, tadi kan Nabi mengatakan seorang itu berada di atas agama temannya, ya. Kalau kita mau misalkan kenal dengan si B, ya, kita cukup tanya sama si A atau kita cukup kenal sama si A. Paham? Nanti si A akan ngasih tahu informasi, oh si B itu begini begini begini. Atau yang ketiga, bahkan kita hanya bisa, kita dengan melihat saja sudah bisa. Ya, kita misalkan mau apa, ya antara si A dan si B inilah, ya. Kalau si A ini orangnya gaya ini ke masjid, orangnya gaya ini apa ngafal kematen, orangnya ngafal Quran, insya Allah temannya si B ini juga orang baik, ya. Kita lihat antara dua orang ini loh, ya, dari jauh aja kelihatan. Tapi kalau temennya si A ini tukang mabuk, temenan akrab dengan si B, ya kurang lebih deket-deketnya itulah, ya. Paham itu, ya. Maka nah, seorang itu berada di atas agama temannya. Maka lihatlah siapa teman-temannya. Nah, kita berlaku demikian. Kita itu kalau teman-teman kita orang baik, insya Allah kita baik gitu loh. Kalau teman-teman kita yang sering kita curhatin, yang sering kita ajak ngomong, sering kita ajak apa komunikasi itu orang-orang jelek, ya kurang lebih kita itu ketularan jelek. Mau ndak mau kita hati-hati itu, paham? Ya, karena ini nas ini dari Rasul. Lihat, ya, temannya, agama temannya, seorang itu berada di atas agama temannya. Kalau temannya jelek ya dia jelek, kalau temannya baik ya dia baik, insyaallah taala. Tapi kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, yaqulur Raghibul Asfahani, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, laisa i'daul jalisil jalisi, laisa i'daul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaihi. Lihat, tidaklah pengaruh seorang teman kepada temannya itu hanya terbatas pada ucapan dan perbuatan saja, bahkan dengan melihatnya. Masya Allah, ini luar biasa nih apa. Jadi kalau gampangnya begini ya, saya pernah dengar Syekh Utsaimin menjelaskan ini langsung waktu di Madinah, ya, saya ingat begini, ya. Kita itu misalkan ya, kita punya teman A B C D lah begitu, ya. Kalau kita tiap hari ya interaksi sama A B C D ini, ya, ucapan kita, perbuatan kita ya kurang lebih ya enggak akan seperti A B C D ini, berputar pada pikiran dan ucapan A B C D ini, ya enggak, ya. A B C D ini sukanya goes jalan apa itu, naik sepeda, ya, naik sepeda pagi-pagi jam, ya kurang lebih kita ikut-ikutan, ya enggak. A B C D ini sukanya, mohon maaf, ngomong-ngomong tentang film Korea. Lah piye kita ada di situ, ya otomatis kita ngomong film Korea, ya enggak. Nah, ini saya jelaskan pakai contoh, ya. Nah, ini normalnya demikian, paham? Nah, kata Raghib Al-Asfahani, bisa jadi, ya, bisa jadi, bukan bisa jadi aja ini, ya. Beliau mengatakan, ya, bahwa hanya dengan melihat-lihat saja itu ternyata bisa mempengaruhi. Kalau tadi kan kita ikut di lingkungan ABCD ini, taruhlah kita tuh A gitu loh, ya. Teman kita ABCD, ya apa yang dia kerjakan, ya BCD ini kerjakan ya kurang lebih mirip dengan apa yang kita kerjakan. Ya, yang BCD ini lakukan, yang BCD ini omongkan ya kurang lebih obrolan kita ya itu. Paham kan? Nah, ternyata ya walaupun tidak apa tidak sering apa berinteraksi dengan mereka, tapi hanya dengan melihat mereka saja itu ternyata bisa berpengaruh. Jadi misalkan kita ini kita kan di luar lingkaran ini nih, tapi kita tiap hari lihat aja mereka, ya, ngomongnya Korea terus, ngomongnya goes terus, kalau pagi apa aku ini terus, perbuatannya itu terus, kita hanya melihat aja, nggak ngikut-ngikut sama mereka, niscaya kita ketularan. Tahu-tahu lihat Korea sendiri, tahu-tahu goes, ya, yang cowok sama cewek, yang cewek tulan-tulan buh racetho, waliyadzubillah. Bisa jadi seperti itu, paham?
Wah, ini luar biasanya ya, teman ya. Jadi saya mau katakan ya apa yang saya dengar dari Syekh Utsaimin dulu ya, bahwa hanya dengan modal melihat melihat kebiasaan teman itu bisa menular gitu loh. Paham? Nah, maka inilah yang dikatakan ya ini Raghib Al-Asfahani ini mengomentari hadis Nabi ini ya. Beliau mensyarah hadis Nabi ini bahwa pengaruh pertemanan itu tidak hanya dengan apa ucapan dan perbuatan aja, bahkan hanya dengan melihat, terus melihat temannya itu bisa menular itu ya, menular kebiasaan temannya itu. Paham? Masya Allah ya, maka hati-hati sekali mau lihat-lihat, lihat orang yang baik ya. Makanya kalau YouTube lihatnya TikTokan wis pasti ngikutin itu ya, waliyadzubillah. Kalau di YouTube sukanya lihat pacaran yo ngikutin, waliyadzubillah. Kalau buka kalau punya temen ya, cuman lihat aja dari jauh, temennya pada begini pada begitu, niscaya ngikutin, hanya ngelihat. Luar biasa ndak nih ya masalah pertemanan. Makanya hati-hati nih, pilih yang baik ya. Taib, saya lanjutkan. Wa innama yukhtaru lisuhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzati. Dan seharusnya yang dipilih untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman adalah siapa yang bisa bergaul dengan kita dengan keutamaan, bukan karena manfaat atau karena kelezatan semata, karena keenakan semata. Maksudnya manfaat. Sebentar, nanti saya syarah, saya baca lanjutannya dulu. Fa inna aqdal muasyarati yubramu ala hadhil matalibi thalathati al fadilati wal manfaati wal ladati. Karena orang yang mengikat pertemanan itu akan terkumpul ya dalam tiga keadaan ya. Dia itu kalau mengikat pertemanan, mengikat hubungan dengan orang lain ya, kurang lebih akan ada tiga model. Yang pertama fadilah, yang kedua manfaat, yang ketiga lezatan. Bagaimana maksudnya ya, orang ya yang berteman karena ingin mencari keutamaan ya, ini saya kasih contoh biar gampang. Contoh orang berteman dengan ulama, orang yang memiliki ilmu ya, atau orang yang memiliki hafalan Quran, orang yang memiliki ya keutamaan dalam masalah agama, keutamaan dalam hal ini adalah masalah agama, maka niscaya nulari pula itu kebaikan, keutamaan dia akan menular ke kita. Paham ya? Ini ya, yang dikatakan Syekh Utsaimin tadi, milih itu orang bersahabat dengan orang yang memiliki keutamaan. Paham? Nah, ada model yang kedua, bersahabat karena kemanfaatan. Yang pertama kan keutamaan, kedua kemanfaatan. Contohnya nih, orang yang punya harta. Kita punya temen, dia punya duit. Kalau apa-apa sedikit utang dan sebagainya misal. Nah, itu namanya teman dalam manfaat. Itu bermanfaat bagi kita. Atau yang ketiga, ladzah. Berteman karena kita ingin berlezat-lezat sama dia, maksudnya pokoknya happy aja gitu sama dia. Ini saya ingat ya waktu di Madinah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, misalkan punya temen orang yang orang yang suka membuat kita senyum, tertawa dan sebagainya ya. Jadi eh, kalau kita berteman dengan dia kan lezat ya, enggak enak gitu, happy sama dia. Nah, maka kata Syekh Utsaimin di sini ya, berteman itu kurang lebih ya ada tiga modelnya ini. Nyari teman yang memiliki keutamaan, nyari teman yang memiliki manfaat, atau nyari teman yang happy, enjoy. Nah, maka yang paling bagus adalah memiliki teman yang memiliki keutamaan. Teman kita hafal Quran, insya Allah kita termotivasi. Ini dalam masalah ilmu ya, kita perhatikan sekali. Paham? Taib. Saya lanjutkan. Dzakarahu Syekhu Syuyukhina Muhammad Al-Khadr ibni Husain fi Rasailil Islah. Nah, ini disebutkan oleh guru dari Syekh Utsaimin ya. Nah, guru dari gurunya beliau ya, yaitu Syekh Muhammad Al-Khadr ibni Husain dalam kitab beliau Rasailul Islah. Nah, kemudian ya,
Syekh Utsaimin mengatakan, "Fantakhib shadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi." Maka ini kesimpulan ya, pilihlah teman yang memiliki keutamaan sebagai temanmu karena engkau akan dikenal dengannya. Ya. Wa qala Ibnu Mani, dan berkata Ibnu Mani dalam kitab beliau Irsyadut Thullab wa huwa yusi talibal ilmi, ya, yang mana beliau menasihati, mewasiati para penuntut ilmu. Wa yahdharu kullal hadari man min mukhalatati sufahai wa ahlil majnuni wal waqahati wa sayyi'is sum'ati wal aghniyai wal buladai fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Lihat ya, perkataan yang sangat luar biasa dalam kesimpulan ini ya. Kata Syekh tadi kan apa? Pilihlah teman yang baik, yang memiliki keutamaan sebagai teman ya kan, karena engkau akan dikenal dengannya. Jadi kalau teman-temanmu itu orang baik, insya Allah kamu akan dicap sebagai orang baik itu loh, gampangnya begitu. Kalau teman-temannya orang jelek ya kurang lebih capek ya nempel. Oh ini cah elek ini berarti kan begitu. Nah maka ya beliau menguatkan dengan perkataan guru ya, seorang syekh ya, seorang ulama ya, dalam kitab Irsyadut Thullab ya, beliau adalah Syekh Ibnu Mani yang mengatakan ya, ketika beliau menasihati para penuntut ilmu dan hendaknya sangat berhati-hati, hadzarokulal hadar ya, dari seorang itu, hendaknya seorang itu sangat berhati-hati dari bergaul. Mukhalatoh itu artinya bercampur, artinya maknanya ini bergaul dengan orang-orang bodoh dan orang-orang gila. Maksudnya ini apa? Nek basa Jawane cah-cah ra cetha. Hati-hati bergaul dengan orang-orang ra cetha, orang-orang yang punya pemikiran aneh-aneh ya, orang-orang yang ngomong seenaknya, ngomong kotor, ngomong dan sebagainya ya, ngomong jelek-jelek. Wal waqahati wa sayyi'is sum'ati wal aghniyai wal bulada. Hati-hati sekali dengan orang-orang yang suka mengucapkan ucapan yang jelek didengar. Hati-hati dengan orang yang suka nyanyi dan juga orang-orang yang orang-orang yang suka membicarakan perkara-perkara yang sepele. Hati-hati milih teman, jangan sampai pilih orang-orang yang seperti itu. Ya. Fa inna mukhalatatahum, karena sesungguhnya ya pergaulan engkau dengan mereka, kalau kau sampai pilih mereka sebagai temanmu, itu sababul hirmani wa syaqawatil insan, akan menjadi sebab terhalanginya dia dari kebaikan dan akan menjadi sebab kebinasaan, kesengsaraan seorang manusia. Hati-hati ya. Ini saya ambil contoh, punya temen apa sukanya nyanyi. Ya, insya Allah apa sedikit demi sedikit apa yang dinyanyikan temannya masuk ke hatinya itu, waliyadzubillah. Punya temen lebih jelek lagi, orang yang pemikirannya liberal ya. Liberal itu apa? Pokoknya semua agama sama kata dia. Ya kurang lebih nanti akan membuahkan hati yang rusak juga. Atau punya temen yang mohon maaf sukanya ngerokok, sukanya narkoba, waliyadzubillah. Gimana coba? Ditangkap polisi insya Allah nanti giliran dia akan diperiksa juga. Karena jangan-jangan apa? Jadi pernah hubungan dengan apa? Pecandu narkoba dan sebagainya, jangan-jangan begini dan begitu. Pasti polisi akan begitu, ya. Nah, waliyadzubillah, maka hati-hati sekali ya. Punya teman ini ternyata membawa agama kita. Teman kita itulah yang menjadi cerminan kita, ya. Maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. As-sahabatu mir'atu akhihi, ya, teman itu adalah cermin dari saudaranya. Maka hati-hati ya, kita itu kalau pengen baik carilah teman yang baik. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.